Halo semuanya, selamat datang di Kolom Pak, ruangan nyaman buat kita ngobrol santai seputaran bisnis kreatif, tren minuman kekinian, dan cerita menarik di balik brand anak muda asal Aceh yang lagi naik daun. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas brand minuman yang lagi naik daun. Bukan cuma enak, tapi juga estetik, praktis, dan pastinya sangat Gen Z, yaitu brand Oleng Coffee. Mulai dari latar belakangnya, bagaimana ide ini muncul, proses membangun tim, strategi marketing, sampai tantangan di lapangan. Dan spesial hari ini, kita kedatangan narasumber langsung dari owner Oleng Coffee. Ini kita sebut Rahmat Abdillah Malik. Halo Abdil, terima kasih sudah hadir. Boleh kenali diri? Tentu saya boleh. Nama saya Rahmat Abdillah Malik, biasa dipanggil Abdil. Saya owner dari Oleng Coffee. Dan hari ini senang banget nih bisa sharing perjalanan kami dari awal sampai sekarang. Oke, sangat menarik ya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering orang tanya-tanyakan nih. Gimana sih awal mula ide Oleng Coffee muncul? Jadi semuanya berawal dari pengamatan sederhana. Kita lihat Aceh ini punya budaya kopi yang sangat kuat. Kedai kopi ada di mana-mana. Tapi lucunya kebanyakan tetap menggunakan konsep kafe konvensional. Padahal tren anak muda sekarang itu beda. Mereka lebih suka praktis, bisa dibawa kemana-mana, cepat, dan yang paling penting estetik. Betul banget. Ya. Apalagi generasi sekarang ini sangat visual ya. Kalau minumannya cantik, peluang masuk Instagram feed itu tinggi. Nah, itu juga yang jadi alasan kami menghadirkan kopi susu dalam kemasan kaleng Samsvarang. Soalnya, kemasan ini bisa langsung menonjol tampilannya minumannya. Layar espresso, susu, dan topping terlihat jelas. Selain itu kan Aceh gudangnya kopi, apalagi kopi Gayo terkenal sebagai sampai internasional. Jadi sangat disayangkan kalau keunggulan ini nggak dimanfaatkan lebih kreatif ya. Betul. Dengan pasaran besar dan sumber daya kopi yang berlimpah, kami merasa ini waktu yang tepat buat bikin produk turunan kopi yang modern, grab and go, dan pastinya affordable. Buat para pendengar yang belum pernah coba nih, mungkin bertanya-tanya, apa sih nilai unik Oleng Coffee dibandingkan minuman lainnya? Ada beberapa poin utama. Kemasan estetik, transparan, yang cocok difoto dan dibawa kemana-mana aja nih. Tekstur dan rasa premium karena kita espresso asli, bukan instan. Berarti bukan yang kayak pakai brand-brand. Bukan, ya kan. Harga ramah tamah di kantong, antara 18.000 sampai 25.000 aja nih. Pada yang rasa lengkap dari kopi sampai non kopi. Iya. Jadi bukan cuma minuman, tapi experience lengkap dari visual, rasa sampai kenyamanan ya. Ya benar. Kami ingin minuman ini bisa jadi teman harian, bukan cuma sekedar tren sesaat nih. Kan gitu dah. Ya. Mungkin boleh jelaskan sedikit produk yang ditawarkan sama Oleng Coffee ini? Tentu saja. Ada beberapa varian nih. Kopi susu gula aren, vanilla latte, karamel macchiato, coklat latte, matcha latte. Jadi meskipun nama Oleng Coffee kita sediakan varian tanpa kafein supaya semua orang bisa menikmati. Oh, berarti packagingnya juga unik banget ya. Bisa ceritain kenapa memilih kemasan kaleng transparan nih? Oke, saya jawab ya. Karena dua alasan utama. Pertama, visualnya kuat. Kedua, praktis dan premium. Kita ingin menciptakan minuman kekinian yang bisa dinikmati sambil jalan, mau jogging ya kan. Tapi tetap kelihatan mewah gitu.
Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita bahas soal tim. Banyak brand UMKM kesulitan karena tidak punya pembagian kerja yang jelas. Tapi Golden Coffee seperti apa? Punya struktur? Apakah punya struktur yang rapi? Baik. Benar. Tim kami terbagi menjadi 3 posisi inti. Produk spesialis, mengurus racikan rasa, menciptakan menu baru, jaga konsistensi, marketing, dan konten kreator. Ini yang bikin konten estetik, promosi, dan mengurus sosial media. Operasional dan financial manager, mengurus logistik, keuangan, jadwal, dan kebutuhan goods. Dengan struktur seperti tadi, pekerjaan jadi lebih fokus dan tidak tumpang tindih ya. Betul. Dan ini juga memudahkan kami mengembangkan bisnis ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke hal teknis operasional harian. Oke. Apa saja yang terjadi dalam satu hari produksi? Setiap pagi cek bahan baku dulu, siapkan espresso, siapkan susu segar dan sirup, handmade, produksi minuman yang menggunakan sistem batching, booths disiapkan di lokasi strategis seperti area kampus atau CFD. CFD. CFD ya. Jadi sistem batching yang bikin layanan cepat ya? Ya, jadi saat ini ramai kita bisa tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas. Berarti Golden Coffee ini fokus ke Gen Z. Kenapa segmen ini dipilih? Karena Gen Z mendominasi aktivitas digital, mereka suka mencoba produk baru. Mereka peduli visual dan nilai estetika. Mereka suka produk yang cepat dan praktis. Mereka berpengaruh dalam penyebaran tren kan di sosial media foto dulu yang gitu dah. Betul. Berarti Gen Z ini bisa menciptakan tren hanya dari story Instagram berarti ya? Ya, betul sekali. Makanya konten dan packaging yang kuat sangat berpengaruh nih sekarang kan. Berarti sekarang kita lanjut untuk strategi ya. Kita bahas strategi marketing dari Golden Coffee ini. Bagaimana Golden Coffee menarik perhatian di tengah banyak produk yang viral ini? Baik, kita ada beberapa strategi nih. Fokus konten di TikTok dan Instagram. Kolaborasi dengan food reviewer lokal. Video proses pembuatan minuman, promo bundling, konten testimoni pelanggan, estetik approach di semua visual. Itu dah. Jujur ini efektif banget ya. Banyak brand minuman terangkat hanya karena visual yang konsisten. Betul, apalagi kemasan Golden sendiri sudah mendukung estetika. Nah kan setiap bisnis ini punya tantangan nih. Apa yang paling sering ditemui oleh Golden Coffee? Baik, beberapa di antaranya menjaga kualitas rasa di jam-jam ramai. Nggak ada rasa berusuk ada. Ya. Harus konsisten dah. Konsisten ya. Ya, itu dia. Tapi dari tantangan itu justru muncul inovasi berarti ya. Ya, produk kami terus berkembang dari situ. Baik. Mungkin kita tanya ini ya, apa rencana jangka panjang ke depannya Golden Coffee? Baik. Beberapa hal, membuka lebih banyak booths, menambah varian seasonal, menjual paket event dan workplace sale, membangun brand yang kuat di kalangan mahasiswa, mengembangkan aplikasi mini untuk free order. Wah, itu sangat keren, Abdil. Semoga semuanya berjalan ya. Ya. Mungkin cukup sekian dari podcast kita. Kita sampai di penghujung podcast ini. Terima kasih banyak untuk narasumber Rahmat Abdullah Malik sudah hadir berbagi cerita yang lengkap. Buat para pendengar, kalau kalian belum coba Golden Coffee ini,
ini saatnya kalian bisa temuin boothnya di lokasi strategi, rasanya premium dan harganya terjangkau. Dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya dan TikTok resmi Calling Coffee untuk update varian baru dan promo menarik. Itu saja ya dari saya. Terima kasih Rama Adela Male.